Mhm. Kalau kita melihat rakyat dalam kesulitan, rakyat yang dijolimi, itu semua komponen bangsa itu mempunyai kewajiban untuk membelanya, apalagi TNI gitu kan. Yeah. Nah, ini adalah kewajiban moral. Ya, saya ingin membesarkan hati dia agar dihadapi dengan tabah, dihadapi sebagai seorang prajurit. Halo sahabat, jumpa lagi di Catatan Abraham Silaban. Kali ini kita akan berbincang bersama dengan seorang jenderal yang malang melintang di bidang infanteri, yaitu Legend Purnawirawan Kiki Syahnakri, yang merupakan Ketua Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat. Assalamualaikum, apa kabar Pak Kiki, sehat? Alhamdulillah, baik. Ya. Terima kasih sudah bergabung di Catatan Abraham Silaban, Pak Kiki. Iya, sama-sama. Pak Kiki, langsung saja ya Pak Kiki. Tentu sebagai seorang Jenderal Purnawirawan, tentu Pak Kiki mengikuti apa yang terjadi di luar sana tentang bagaimana isu-isu kemiliteran dan lain sebagainya. Satu isu yang mencuat adalah Pak Brigjen Junior Tumilaar. Tentu nama ini Pak Kiki sudah tahu bahwa yang bersangkutan dianggap membela rakyat, membela Babinsa, kemudian sudah dicopot dari jabatannya dan saat ini sedang dalam ancaman sanksi pidana militer. Secara umum, apa yang Pak Kiki ingin sampaikan mengenai kasus ini? Begini, yang pertama, apa yang disuarakan oleh Brigjen Junior Tumilaar dalam kasus di Manado itu, dia sudah menyuarakan peran TNI yang ideal, ya seperti itu. Yang kedua adalah dalam menyangkut kasusnya sendiri, menyangkut masalah tanah, lalu kemudian pembelaan oleh Babinsa, pembelaan oleh Tumilaar, dan seterusnya. Saya tidak mendalami kasusnya sendiri. Tapi kan sekarang ini sedang diproses oleh pimpinan TNI Angkatan Darat di Puspom. Ya itu biarkan aja, proses itu akan berproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Yang kedua, kasus Tumilaar ini beredar luas sekali gitu kan. Betul Pak. Untuk itu perlu ada kearifan yang tinggi di dalam menangani kasus ini. Yang dari pimpinan TNI khususnya Puspom. Oke. Ya. Bapak kan orang yang sudah lama malang melintang di TNI Angkatan Darat, karir Anda Pak. Anda pensiun di pangkat Letnan Jenderal waktu itu sebagai Wakil Kepala Staf Angkatan Darat. Bapak tentu mengertilah sedikit banyak bagaimana proses yang terjadi saat ini. Jabatannya sudah dicopot Pak dari Irdam 13 Merdeka, kemudian sedikit banyak orang mengatakan bahwa pidana militer, pidana kurungan ini adalah hal yang berlebihan. Bagaimana Bapak melihatnya? Seperti saya katakan tadi, berlebihan atau tidak, saya tidak mengerti prosesnya seperti apa. Apakah ada pelanggaran pidana militer atau pidana umum yang dilakukan oleh Junior Tumilaar, atau mungkin hanya pelanggaran disiplin menyangkut hierarki jabatan, lalu kemudian hubungan antara komandan dan staf. Bagaimanapun kan Tumilaar adalah staf dari Pangdam gitu kan, dan seterusnya tentang hubungan komando ini, itu saya tidak paham, tidak mengerti. Oke, tapi kalau Bapak melihat bahwa jabatannya sudah dicopot dari Irdam, kemudian menjadi staf khusus Kepala Staf Angkatan Darat, ini promosi atau memang ini sebagai bentuk sanksi indisipliner begitu Pak? Ya, tidak promosi, itu datar aja sebenarnya. Dan saya menurut saya lebih tepat dia bukan dicopot, akan tetapi dialih tugaskan sebagai staf ahli Kasat gitu. Nah, ini jabatan yang datar, karena jabatan di staf ahli Kasat juga jabatan bintang 1, sama saja. Kalau itu dipandang untuk memudahkan proses yang sedang dilakukan oleh Puspom, karena keberadaan Tumilaar di Jakarta itu kan pasti akan lebih memudahkan. Ya, sehingga pemindahan itu wajar-wajar saja. Satu lagi Pak, ketakutan untuk menghindari gesekan yang berlebihan yang terjadi di sana. Bagaimanapun Brigjen Junior Tumilaar ini kan mendapatkan dukungan publik Pak, tidak sedikit di sana.
Ya. Apalagi juga keprajuritan juga punya sentimen yang sama soal ini, Pak. Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, Anda melihat ini sudah tepat, Pak. Beliau dicopot, kemudian ditempatkan sebagai staf khusus Kepala Staf Angkatan Darat, ya ini Jenderal Andika Perkasa. Ya, tadi itu kalau pemindahan itu dalam rangka memudahkan proses yang ada di Puspom yang sedang dilakukan di Puspom, maka pemindahan itu wajar, tidak ada masalah kalau buat saya. Oke. Tapi yang penting seperti saya katakan tadi, di dalam proses itu harus ada kearifan yang tinggi. Apa yang disuarakan Tumilaar itu sudah sesuai dengan peran TNI ideal. Itu adalah dalam rangka menempatkan TNI sebagai tentara pejuang, tentara rakyat, tentara nasional. Di sana TNI harus terjadi kemanunggalan TNI dengan rakyat. Antara bukan hanya antara perorangan tapi juga secara institusional gitu kan. Dalam konteks pertahanan. Itulah suara Tumilaar di situ benar. Pak, Anda sudah berbicara soal TNI Manunggal dengan rakyat. Ini semakin menarik, Pak, karena Gubernur Lemhanas kan sudah mengungkapkan apa penjelasannya mengenai hal ini. Soal TNI rakyat ini mengundang kontroversi bahwa TNI bukan milik rakyat. Itu setidak-tidaknya kesimpulannya, meskipun beliau menjelaskannya secara komprehensif. Pak, bagaimana Anda menilai perspektif Pak Agus Wijoyo dalam konteks TNI rakyat dan kemanunggalan yang disebutkan bahwa ini sifatnya, ini keprajuritan personal begitu Pak, bukan institusional? Ya, ini kekeliruan yang sempurna menurut saya begitu kan, anggapan itu. Kalau TNI bukan dianggap milik rakyat, lah TNI kan punya negara. Negara ini punya siapa? Kan punya rakyat juga gitu. Jadi berarti TNI punya rakyat sebenarnya. Logikanya gampang saja sebenarnya. Jadi TNI tidak bisa dikatakan bukan milik rakyat. Lalu milik siapa? TNI sebagai alat negara, bukan alat pemerintah gitu kan. Nah, sekarang negara itu punya siapa? Kan punya rakyat. Persis. Nah, berarti dari logika itu ya TNI milik rakyat dong begitu kan. Tapi kita kan nggak bisa serta-merta menerjemahkannya demikian, Pak. Kan ada peran dan tugas fungsi TNI yang diatur oleh konstitusi. Secara umum kita bisa menerjemahkannya adalah fungsi pertahanan begitu, Pak. Urusan ketertiban sipil, ketertiban umum itu kan saat ini sudah ada di tangan Kepolisian Republik Indonesia. Bagaimana Bapak menjelaskan TNI itu seharusnya masih milik rakyat begitu, Pak? Begini. Jadi TNI milik rakyat dalam perannya TNI sebagai alat negara bidang pertahanan. Satu ya. Harus dipisahkan makanya keberadaan TNI di bidang pertahanan dengan keberadaan TNI dalam kerangka demokrasi. Nah, kalau dalam kerangka demokrasi, apa yang dikatakan oleh Agus Wijoyo benar. Rakyat itu salurannya adalah lewat presiden, gubernur, bupati kan begitu. Karena ada proses pemilu ya. Betul, dipilih lewat proses pemilu. Itu dalam kerangka demokrasi. Nah, sedangkan peran TNI di bidang pertahanan itu untuk diperankan dalam keadaan darurat, dalam keadaan perang, gitu kan. Nah, maka ketika dalam keadaan seperti itu, ya keadaannya juga sudah tidak normal. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar, bagaimana memerankan TNI dalam keadaan darurat, dalam keadaan perang itu lewat namanya sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Hankam Rata. Nah, diatur lewat itu gitu kan. Jadi ini Hankam Rata itu dilakukan, implementasinya dilakukan di dalam keadaan darurat. Akan tetapi penyiapannya kan tidak bisa menunggu perang dulu, menunggu keadaan darurat dulu, kan tidak bisa. Lah kita gopoh jadinya gitu kan. Nah, jadi penyiapannya itu harus dilakukan ya sejak sekarang. Pembinaannya harus dilakukan seawal mungkin. Dan itu harus dilakukan secara berkesinambungan. Begitu kira-kira logikanya. Iya, kalau dengan logika itu apakah kita sedang ada di ambang ancaman perang, Pak? Ya tidak ada. Sekarang ini dalam keadaan demokrasi, dalam keadaan biasa. Akan tetapi penyiapannya TNI itu harus dilakukan sejak awal, tidak menunggu keadaan perang. Nah, dalam kasus yang dilakukan oleh Tumilaar, Babinsa di Manado, untuk
membela rakyat yang tertindas itu, tanda kutip ya, saya tidak tahu sekali lagi ini. Ini bukan hanya kewajiban TNI sebenarnya. Kalau kita melihat rakyat dalam kesulitan, rakyat yang dijolimi, itu semua komponen bangsa itu mempunyai kewajiban untuk membelanya, apalagi TNI gitu kan. Nah, ini adalah kewajiban moral untuk membela itu dan diatur dalam 8 wajib TNI. Yang ke-8 itu adalah menjadi pelopor dan membela rakyat yang dalam kesulitan. Ya, saya tidak melihat kasusnya ya, tidak apa. Kalau itu kasusnya benar apa seperti yang dikatakan Tumilaar, ya dia membela. Oke, Pak, soal manunggal ini juga kan menjadi menarik ketika Pak Agus Wijoyo juga menjelaskannya ini sifatnya ini berdasarkan personal prajurit, Pak. Saya menangkapnya ya sikap ramah tamah, bahwa tidak ada lagi superioritas di atas sipil begitu ya, Pak. Tapi kok saya melihat belakangan ini promosi itu tetap kok dilakukan secara institusional. Contoh misalnya TNI manunggal dengan rakyat itu dengan membangun desa. Misalnya bergotong royong membangun jalan rusak, rumah dan lain sebagainya. Ini kan dilakukan secara institusional. Kok malah saya jadi bingung, Pak. Sebetulnya manunggal dengan rakyat itu slogan apa sih sebetulnya, Pak? Keliru. Ini sekali lagi kekeliruan lainnya yang sempurna. Kalau menganggap bahwa kemanunggalan TNI itu untuk personal TNI, tidak untuk institusi ini, gitu kan. Nah, coba kita runut dari Undang-Undang Dasar pasal 27. Ayat yang ketiga itu tentang kewajiban bela negara, gitu kira-kira. Itu kan untuk semua rakyat, termasuk TNI di dalamnya. Nah, kewajiban bela negara untuk berbagai bidang, gitu kan. Ideologi, politik, sosial, budaya, lingkungan, termasuk pertahanan di dalamnya. Pasal itu mengindikasikan bahwa kewajiban rakyat untuk melakukan bela negara. Nah, diatur lagi dalam pasal 30 tentang bahwa bela negara itu, pertahanan negara itu diatur dalam sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Nah, sistem pertahanan keamanan rakyat semesta ini mengkondisikan kemanunggalan TNI dengan rakyat. Tanpa itu, maka bukan lagi total defense, gitu kan. Kalau itu diatur dalam Undang-Undang Dasar, itu kan berarti untuk lembaga, gitu kan. Mana ada Undang-Undang Dasar ngatur perorangan, gitu kan. Jadi jelas itu untuk lembaga. Untuk Pak, institusi. Pak, kekhawatiran yang lebih panjang di balik ini semua adalah trauma duifungsi ABRI itu akan muncul kembali, Pak. Itu yang ditakutkan warga. Tapi di sisi lain dengan kasus ini sebetulnya paradoks ya, Pak, karena justru masyarakat melihat ada seorang jenderal yang mau berjuang untuk rakyat. Seolah sentimen rakyat dengan TNI, rakyat bersatu dengan TNI itu dimunculkan kembali, Pak. Kecintaan terhadap institusi TNI itu dimunculkan kembali. Dari kita lihat masifnya dukungan kepada Brigjen Junior Tumilaar. Kalau Bapak melihat masifnya dukungan ini dimaknai seperti apa, Pak? Begini, dukungan ini dalam konteks kemanunggalan TNI dengan rakyat, sekali lagi ya. Konteks kemanunggalan TNI dengan rakyat berarti konteks pertahanan negara, gitu kan. Nah, ini harus dipisahkan dengan duifungsi ABRI pada masa lalu. Nah, kalau duifungsi itu dalam konteks day-to-day politik, TNI berada dalam kolam politik praktis. TNI aktif ini, TNI aktif menjadi bupati, gubernur, dan lain sebagainya. Ini kan dalam rangka politik praktis, gitu kan. Sekarang kan sudah tidak ada. Nah, jadi harus dipisahkan itu antara kemanunggalan TNI dalam konteks pertahanan dan dengan konteks duifungsi pada masa lalu. Jadi tidak mungkin dalam rangka mengembalikan duifungsi TNI. Tidak mungkin. Yang berikutnya juga pengawasan terhadap kemungkinan TNI berduifungsi lagi. Ini kan sudah luar biasa pengawasan ini. Civil society, masyarakat sudah sangat terbuka sekarang ini. Betul, persis, Pak. Sangat tidak mungkin lah. Pak, jika Anda bisa berkomunikasi dengan Jenderal Tumilaar, Brigjen Junior Tumilaar, apa yang ingin Bapak sampaikan, Pak? Mengetahui bahwa saat ini yang bersangkutan sudah dicopot, kemudian juga terancam sanksi pidana militer. Sebagai seorang senior, Pak, sebagai seorang senior di TNI Angkatan Darat, apa yang ingin Bapak sampaikan? Ya, yang pertama, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada dia, karena dia sudah menyuarakan kembali peran TNI yang ideal.
dan ini sudah didengar oleh TNI dari Sabang sampai Merauke saya atau ini, dan apa TNI aktif dari perwira tinggi sampai Tamtama itu mendukung itu gitu kan. Itu saya ucapkan terima kasih. Yang kedua, dalam menghadapi proses dia di Puspom ini, ya saya ingin membesarkan hati dia agar dihadapi dengan tabah, dihadapi sebagai seorang prajurit tough gitu kan. Ya. Kalau dia dianggap salah, keliru, dihukum, ya diterima hukuman itu dengan segala apa gitu kan. Tapi tentunya lewat proses hukum, lewat pembelaan dan sebagainya yang diatur di dalam proses hukum. Kalau dia dianggap tidak bersalah kemudian dibebaskan, ya terima kasih juga.